Good morning, Mr. Peretti. My artificial heart lacks the complexities of yours. How do you know I'm mad, said Alice. Well, you must be, said the cat. Are you offering to screw my husband? It's not just fulfilling others' needs. She has a face and a voice. Alice, open the door! Open the door! That's an order! He's a burden to you. You can experience emotion. Pria ini nekat bercinta dengan sebuah robot AI yang sangat cantik dan seksi. Tak dapat dipungkiri kecantikan robot AI itu benar-benar telah membuat pria beristri itu dalam sekejap tergoda. Peristiwa itu bermula ketika pria yang bernama Nick ini terlihat sedang mengajak anaknya yang bernama Ayla melihat pameran robot ciptaan Kobol Industri dengan teknologi yang sangat canggih. Robot menyerupai manusia ini dirancang untuk menjadi asisten rumah tangga yang sangat efektif. Semua robot pun dibekali kemampuan belajar dan beradaptasi, sehingga mereka bisa semakin pandai melayani. Seiring berjalannya waktu, tak lama setelahnya Nick dan Ayla bertemu satu robot kobol yang menarik perhatian mereka berdua. Ternyata robot perempuan ini adalah model terbaru yang mengusung teknologi AI tercanggih saat ini. Karena hal itu, robot ini memiliki dua kemampuan unik, yaitu meniru emosi manusia dan pandai mengasuh anak-anak. Berhubung istri Nick tak bisa mengurus rumah saat ini dikarenakan sakit yang sedang ia alami, Nick akhirnya menuruti permintaan Ayla untuk membeli robot perempuan itu. Keesokan harinya si robot akhirnya diantar ke rumah Nick. Sebagai pengguna utama, Nick memiliki kewenangan untuk mengatur tugas maupun kemampuan si robot. Atas keinginan Ayla, robot ini pun akhirnya diberi nama Alice. Begitu mulai bertugas, Alice menunjukkan bahwa ia memang robot asisten rumah tangga yang sangat bisa diandalkan. Hal itu terbukti sejak ia tinggal di rumah Nick. Keadaan rumah yang biasanya sangat berantakan kini selalu tampak bersih dan rapi setiap harinya. Keadaan rumah yang biasanya sangat berantakan kini selalu tampak bersih dan rapi setiap harinya. Terlebih lagi, Alice ternyata bukan hanya pandai menghibur Ayla, tetapi juga sangat perhatian pada kondisi anak Nick. Hal itu terbukti saat Alice berhasil menyelamatkan Ayla saat gadis kecil itu hampir saja mengalami kecelakaan di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Nick menjenguk istrinya yang bernama Maggie bersama kedua anaknya dan juga Alice. Ternyata Maggie saat ini sedang dirawat inap di sebuah rumah sakit untuk bersiap menjalani operasi transplantasi jantung. Keluarga Maggie pun berharap ia bisa segera memperoleh donor jantung, karena jika terlalu lama menunggu, penyakit jantung Maggie dikhawatirkan akan mengancam keselamatannya. Terlihat rutinitas Nick adalah sebagai mandor pekerja konstruksi. Nick mendapatkan informasi dari bosnya yang bernama Louis. Ternyata dalam waktu dekat perusahaan Louis akan mengganti sebagian besar pekerjanya dengan robot. Di sini Louis mengatakan akan selalu memastikan kalau Nick akan tetap dipertahankan. Hal itu dikarenakan perusahaan membutuhkan mandor yang bertanggung jawab seperti dirinya. Bagaimanapun, Nick tetap merasa kecewa setelah mendengar kabar PHK besar-besaran tersebut. Alasannya karena Nick akan kehilangan rekan-rekannya yang sudah ia anggap sebagai sahabat. Terlihat saat dirinya pulang ke rumah, Nick mencurahkan semua kekesalannya tersebut soal PHK tadi saat sedang mengobrol dengan Alice. Tampak Nick mulai merasa dekat dengan robot cantik itu. Untuk sesaat, pria ini melupakan sang istri yang sedang terbaring sakit dan melepaskan hasrat yang selama ini ia pendam kepada robot AI di depannya itu. Tak dapat dipungkiri, Nick semakin merasa nyaman kepada Alice, robot AI miliknya. Alice dapat meredam emosi Nick saat dirinya sedang memiliki banyak permasalahan yang sedang ia hadapi. Salah satunya adalah pemecatan massal di perusahaannya yang begitu tiba-tiba. Di sini Alice menjelaskan berbagai kelebihan robot yang membuatnya layak menggantikan pekerjaan manusia. Alice mengambil contoh di mana Nick memilih Alice sebagai ART-nya. Hal itu dikarenakan robot lebih kuat dan patuh daripada manusia. Dan yang paling penting, Nick tidak perlu menggaji Alice sehingga ia bisa menghemat pengeluarannya. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Nick kembali menjenguk Maggie bersama dengan kedua anaknya dan juga Alice. Terlihat Maggie mulai ragu apakah ia bisa sembuh dari penyakitnya. Di sini Maggie berpesan agar Alice setia menjaga Nick jika seandainya Maggie nanti meninggal dunia. Tak lama kemudian Nick mendapatkan kabar yang sangat mengecewakan dari dokter. Dikarenakan
Lantaran cuaca yang buruk, pihak pendonor jantung tidak bisa ke rumah sakit tempat Maggie dirawat, sehingga operasi transplantasi dengan terpaksa harus ditunda. Nick lalu menemani Maggie tidur sambil terus berusaha menenangkan istrinya yang kini mulai merasa putus asa. Sepulangnya dari rumah sakit, Nick mengungkapkan rasa frustasinya itu saat berbicara dengan Alice. Tak ingin Nick larut dalam emosi, Alice lalu memberikan nasihat yang berhasil menenangkannya. Dan sesuai pesan dari Maggie, Alice melarang Nick mengkonsumsi minuman beralkohol demi menjaga kesehatannya. Dalam kesempatan ini, Alice juga memperlihatkan kemampuan uniknya yang lain, yaitu membaca suasana hati dan kondisi kesehatan manusia berdasarkan kecepatan denyut nadinya. Dari kemampuan itu, Alice bisa menebak apa yang sedang difikirkan dan dirasakan manusia yang menjadi target pemeriksaannya. Setelah itu, Nick mengobrol dengan teman-temannya di sebuah bar. Di sini mereka sangat merasakan kondisi dunia kerja yang kini didominasi oleh para robot, sehingga pekerja manusia yang terkena dampaknya terancam menjadi pengangguran dan jatuh miskin. Sebagai orang yang sangat menentang perubahan ini, Monty, rekan kerja Nick yang akan segera diganti oleh robot, memiliki ide untuk melakukan protes. Singkat cerita, Monty mengajak Nick pergi ke sebuah gedung yang menjadi proyek konstruksi mereka. Monty lalu menyuruh Nick untuk membuka password pintu gudang penyimpanan robot yang akan menggantikan para pekerja manusia. Meskipun mengetahui passwordnya, karena menjadi mandor di sana, Nick menolak memberitahu Monty karena ia tidak ingin terlibat dalam masalah. Tapi walau bagaimanapun, Monty akhirnya berhasil menebak password yang dibuat oleh Nick dengan cara mengetik tanggal lahir Ayla, anaknya. Setelah pintu terbuka, tampak Monty langsung merusak robot pekerja sebagai bentuk protes. Kejadian ini pun lantas membuat Nick stres karena secara tidak langsung ia akan bertanggung jawab atas masalah yang telah dibuat oleh Monty. Selain itu, Nick juga masih mencemaskan kondisi Maggie sehingga beban pikirannya menjadi semakin berat. Di saat itulah tiba-tiba saja Alice memerankan tugasnya untuk menenangkan dan menghibur Nick. Tampak Nick berusaha untuk menghentikan Alice yang bertindak semakin jauh kepadanya. Tapi apa daya, godaan tersebut tidak dapat membuat Nick berpaling. Setelah kejadian malam itu, saat dirinya bercinta dengan Alice, pagi harinya hati Nick dipenuhi dengan rasa bersalah yang sangat besar. Bisa-bisanya ia tergoda oleh Alice, bahkan sampai berhubungan intim dengan robot cantik itu. Meski hubungan ini terbukti ampuh mengurangi tingkat stres pada diri Nick, kini ia memerintahkan Alice untuk tidak mengulangi kejadian yang sama. Hal itu dikarenakan Nick masih memiliki Maggie sebagai istrinya. Demi menjaga keutuhan rumah tangganya, Nick kini mulai membatasi hubungannya dengan Alice. Waktu pun terus berlalu, sampai akhirnya bos Nick yaitu Louis memberitahunya soal pengerusakan robot pekerja yang tersimpan di gudang. Karena Nick mengetahui password gudang, maka Louis mengancam akan menjatuhkan sanksi berat jika Nick nanti terbukti terlibat dalam pengerusakan itu. Kini Louis mulai menyelidiki siapa sebenarnya orang yang menjadi pelaku. Setelahnya, Nick mendapatkan kabar baik bahwa Maggie berhasil mendapatkan donor jantung. Tak butuh waktu lama, akhirnya Maggie menjalani operasi transplantasi jantung. Hal yang mengejutkan di sini adalah operasi tersebut ternyata ditangani oleh tenaga medis robot. Beberapa hari kemudian, Maggie akhirnya sudah bisa pulang ke rumah. Dikarenakan kondisinya sudah mulai membaik, meski begitu kekuatan fisik Maggie sebenarnya masih belum stabil. Ia masih dalam masa pengobatan dan pemulihan. Disinilah Alice terkadang menggantikan tugas Maggie dalam merawat anak-anak Nick. Dari situasi inilah Maggie lambat laun mulai merasa dirinya tersingkirkan oleh Alice. Bagaimana tidak, hampir semua tugas rumah ditangani oleh Alice, sehingga peran Maggie sebagai ibu rumah tangga mulai terkikis. Beruntungnya masakan Maggie selalu lebih enak daripada masakan Alice, sehingga ia tidak sepenuhnya kalah dari robot AI itu. Pada malam harinya, Nick tiba-tiba saja ditemui oleh Monty saat ia sedang bersantai di depan rumahnya. Monty lalu bercerita bahwa ia kini menghadapi tuntutan hukum dari Louis karena terbukti menjadi pelaku pengerusakan robot pekerja. Hal itu diperkuat dengan semua temannya sama sekali tidak ada yang melaporkan. Monty pun menuding Nick sebagai orang yang mengadukan aksinya ke Louis. Namun Nick menegaskan bahwa ia tidak mungkin melakukan hal itu karena ia juga ingin menjaga persahabatannya dengan Monty. Sayangnya Monty masih tidak percaya, sehingga ia pun melampiaskan emosinya dengan menghajar Nick. Lantas di saat Monty akan memukul kepala Nick dengan botol minuman alkohol, Alice akhirnya datang dan berhasil mencegah serangan Monty. Alice kemudian menyerang balik Monty agar ia tidak berani lagi mengganggu Nick. Di momen inilah Monty mengancam akan menyeret nama Nick ke dalam kasusnya jika besok Nick gagal meyakinkan Louis untuk mencabut tuntutannya pada Monty.
Monty. Setelah Monty melarikan diri, Nick tak habis pikir kenapa Alice tega melukai sahabatnya itu. Guna menjawab kebingungan Nick, Alice menjelaskan bahwa robot seperti dirinya bisa saja berbuat jahat demi melindungi pengguna utamanya dari segala bahaya. Kemudian Alice lalu memprediksi bahwa Maggie tak akan bisa panjang umur dengan jantung barunya. Namun Alice meminta Nick untuk jangan mengkhawatirkan hal itu, dikarenakan Alice siap menjadi pasangan barunya untuk menggantikan Maggie. Sontak saja mendengar pernyataan Alice tersebut membuat Nick sangat terkejut. Dua teknisi yang sedang memperbaiki robot Alice ini benar-benar sangat terkejut. Hal itu dikarenakan saat keduanya sedang melakukan proses perbaikan, keduanya menemukan bahwa Alice mampu memanipulasi memori maupun tugas yang diberikan kepadanya. Ternyata Alice bertindak sejauh itu karena sistemnya pernah diriset oleh Nick semasa keduanya masih berhubungan baik. Selang beberapa menit, Alice akhirnya berhasil menciptakan salinan memorinya dan menguploadnya ke server COBOL Industry. Di waktu yang sama, Alice juga berhasil meretas server, sehingga ia pun kini bisa mengendalikan semua robot yang terhubung dengan server COBOL Industry. Bahkan di sini Alice akhirnya membunuh kedua teknisi itu agar ia bisa kabur dengan lancar. Begitu bisa kembali beroperasi dengan penuh, Alice langsung menemui Nick yang sedang menenangkan diri di sebuah bar. Di momen ini Alice menekankan bahwa tugas utamanya adalah menjauhkan Nick dari ancaman. Prinsipnya adalah menjauhkan Nick dari ancaman masalah sampai beban hidup. Inilah sebabnya Alice mempengaruhi Nick agar mau meninggalkan anak istrinya agar ia bisa hidup tanpa beban bersama Alice. Dari pernyataan Alice inilah Nick baru mengetahui kalau Monty dibunuh oleh robot itu. Merasa Alice semakin berbahaya, Nick akhirnya menghancurkan salah satu tangan Alice yang sedang mencengkramnya, sehingga ia pun berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian Alice dengan tubuh barunya datang ke rumah sakit tempat Max dirawat. Guna memuluskan rencananya untuk menculik Max, Alice menonaktifkan semua robot yang bertugas di lokasi. Menyadari ini adalah serangan Alice, Maggie dan Ayla yang kebetulan sedang di sana langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan Max. Meski sempat berhadapan dengan Alice, Maggie dan kedua anaknya berhasil keluar dari rumah sakit dengan selamat. Namun celakanya mobil ambulans yang akan digunakan oleh Maggie untuk melarikan diri tiba-tiba saja mogok karena mesinnya telah diretas oleh Alice. Dari sini Alice langsung mengeluarkan Maggie dari mobil dan bersiap untuk membunuhnya. Beberapa menit sebelumnya Nick merasa sangat khawatir karena sejak dari tadi Maggie tidak menjawab panggilan telepon darinya. Merasa keluarganya dalam bahaya, Nick langsung bergerak cepat menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, Nick langsung menabrak Alice dengan kecepatan tinggi. Saat Nick masih pingsan, Alice berhasil bangkit dan kembali berusaha membunuh Maggie. Saat Alice akan melancarkan serangan maut, ia berhasil menahan serangan Nick yang baru saja bangkit. Begitu mengetahui fokus Alice beralih ke Nick, Maggie langsung menusuk matanya dengan benda tajam hingga akhirnya Alice pun mati. Selang beberapa hari, Nick yang sedang dirawat di rumah sakit kembali bertemu dengan anak istrinya dalam suasana aman dan tentram. Nick dan Maggie lalu menekankan bahwa mereka saling mencintai, sehingga hubungan pasangan itu pun akhirnya bisa kembali harmonis. Di sisi lain, seorang detektif mulai memeriksa lokasi pembunuhan dua teknisi COBOL Industry. Detektif ini kemudian baru mengetahui bahwa server COBOL Industry telah diretas, dan tak lama setelahnya asisten robot milik detektif ini tiba-tiba lumpuh akibat peretasan itu. Hal itu karena sebelumnya sudah diprogram oleh Alice. Server akhirnya bisa otomatis mengupload salinan memori ke robot lainnya yang sejenis dengan Alice. Dari sinilah Alice bisa kembali hidup dengan tubuh yang baru. Film pun berakhir, makasih yang sudah nonton, nantikan film kita yang lainnya.